Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video part 4 untuk hari ini ya. Ya, mudah-mudahan masih stay tune terus ya, mungkin karena nggak terlalu ngebut-ngebut juga bikin videonya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah AHAP. Nah, ini AHAP setelah naik cukup tinggi, ini sudah koreksi dan di tanggal 25 dan tanggal 26 ini sempat naik ya. Nah, ini di tanggal 26 ini cukup tinggi sebetulnya, naik sampai dengan 109. Tapi dia ditutup lagi di harga 99. Apakah dia akan lanjut menguat lagi untuk AHAP? Ini diperhatikan aja. Selama dia masih bertahan di atas harga 94 ya. Nah, ini kalau misalkan dia masih di atas 94, ini adalah support yang kuat untuk saat ini. Di 93. Nah, untuk 93 ini support yang cukup kuat untuk AHAP ya. Kalau misalkan dia sampai turun di bawah 93, wait and see dulu. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas harga 100, ini boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Harapannya bisa breakout 109, untuk targetnya yaitu di harga 132. Ya, ini menarik, jadi dipantau aja. Tapi ini ya, untuk jangka menengah aja ya. Kalau misalkan sudah naik cukup tinggi, misalkan sudah sampai target di 132, mungkin boleh TP dulu. Kita langsung ke saham yang berikutnya, yaitu MLIA. Nah, MLIA di hari Jumat kemarin dia doji di harga 575. Belum berhasil menembus harga 580 ya. Maksudnya dia tidak berhasil di hari Jumat kemarin untuk close di atas harga 580. Nah, ini masih boleh dipantau kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia turun ya, pastikan dia tidak tembus dari harga 560. Kalau misalkan dia tembus di bawah 560 atau sampai ke 155 support untuk support berikutnya, tunggu dulu sampai dia kembali di atas 560. Ini masih ada potensi kalau dia mau melanjutkan selama masih bertahan di atas 560. Targetnya tembusin dulu ya, 590, 600 dan 660 untuk targetnya. Saham berikutnya yaitu AMFG. Nah, AMFG sudah terpantau 3 hari naik terus ya. Ini sekitar mungkin sudah sampai 24%-an. Nah, ini boleh diperhatikan. Kalau yang sudah punya ya, kemungkinan dia ada kemungkinan koreksi ya, tapi lihat koreksinya. Kalau koreksinya tembus di bawah 5.525, sebaiknya saran saya TP dulu. Tapi kalau misalkan koreksinya masih di atas 5.525, masih oke untuk hold. Apalagi kalau misalkan dia berhenti atau koreksinya cuma cukup sampai di 5.625-nya. Jadi kalau misalkan dia berhenti di atas 5.625, ini masih oke ya, karena masih di atas EMA 100, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Target berikutnya kalau misalkan ternyata dia bisa break high-nya ya, nggak pakai koreksi dulu ya misalkan, ini mungkin targetnya adalah di sekitar harga 6.350. Selanjutnya adalah API. Nah, API ini juga boleh diperhatikan ya pergerakannya, tapi karena ini sahamnya cukup volatile dan tidak terlalu liquid ya, ini juga saya masukkan, nggak apa-apa. Ini juga kalau misalkan buat yang berani aja. Masih ada kemungkinan dia lanjut ya, paling nggak targetnya sekitar di harga 525, 524. Nah, ini juga boleh dipantau ya kalau misalkan API menguat lagi, tapi mesti hati-hati karena kadang-kadang kalau sudah naik tinggi dan sudah sampai targetnya, dia suka langsung turun lagi. Selanjutnya adalah SRAJ. Nah, SRAJ belum ada tanda-tanda pelemahan ya, masih ada kemungkinan dia lanjut. Kita lihat aja dia sampai ke target 432 atau enggak. Ini kemungkinan kalau misalkan sampai 432, ada kemungkinan dia balik. Tapi kalau dia tembus 432, masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi. Targetnya mungkin bisa sampai ke sekitar 488 kalau masih terus kuat naik. Saham berikutnya yaitu HIL. Nah,
Untuk Hill ini terpantau sideways cukup panjang ya. Selama dia masih berada di atas harga 1480, ini boleh diperhatikan. Nah, tapi sekarang ini kan sudah sideways cukup panjang berada di atas 1480 ya. Nah, mudah-mudahan ini tanda-tanda dia mau menguat lagi. Support kuat saat ini sebetulnya paling terdekat dengan dia adalah di harga 1490. Nah, mudah-mudahan nggak ditembus dulu 490, masih ada sebetulnya di bawahnya 1480-nya. Kalau dia sudah mulai bergerak naik, apalagi bisa break high-nya, mungkin targetnya adalah di sekitar harga 1625 dulu. Nah, kalau ternyata dia bisa tembus, mungkin bisa ke 1700-an. Saham berikutnya adalah Silo. Dan untuk Silo ini sedang berada di persis ya di harga resisten weekly-nya, yaitu di 1050. Nah, ini boleh sangat dipantau pergerakannya kalau di minggu depan dia sudah mulai bergerak di atas harga 1050. Targetnya kita bisa pakai target yang paling jauh aja dulu ya. Untuk saat ini bisa pakai target 1110. Tapi kalau misalkan ternyata minggu depan dia turun lagi, tunggu ada momentum dia kembali menguat lagi di atas 1050. Saham berikutnya adalah Pegas. Nah, Pegas ini belum melanjutkan lagi ya, masih ada potensi koreksi mungkin sehari lagi atau 2 hari lagi. Lihat aja selama Pegas masih bergerak di atas support saat ini, yaitu di 1875-nya. Nah, kalau masih di atas 1875, mudah-mudahan masih kuat ya. Kita lihat aja. Dan kalau dia bisa tembus lagi high-nya, yaitu di 1945 ya, kemungkinan besar dia akan lanjut untuk ke target berikutnya paling nggak di harga 1970. Nah, ini boleh ya, masih boleh hold yang teman-teman yang sudah masuk mungkin di tanggal 4 Oktober ya. 4 Oktober mungkin yang sudah masuk masih bisa hold selama nggak tembus 1875, targetnya di 1970. Saham berikutnya adalah BRPT. Nah, ini juga menarik untuk diperhatikan di perdagangan minggu depan. Masih ada potensi dia koreksi lagi ya, masih ada potensi, paling nggak selama dia masih bertahan di tidak tembus low-nya dia hari ini atau di hari Jumat, yaitu di bawah 825. Nah, teman-teman pastikan aja dia kembali menguat ya, dan kembali breakout harga 845-nya. Nah, kalau di atas 845 dia kuat, ya teman-teman boleh nih ambil posisi. Ini sudah sangat menarik karena resisten yang cukup kuat saat ini adalah di 845. Nah, kalau tembus mudah-mudahan sih bisa tinggi ya. Targetnya bisa ke mungkin sekitar harga 975 ya. Atau bahkan kalau mau target yang paling jauh bisa di sekitar harga 1060. Ya, jadi ini diperhatikan aja untuk BRPT. Saham berikutnya yaitu adalah DSNG. DSNG sorry, di tanggal 26 kemarin dia gap up ya, ini lumayan jauh gap upnya. Dan di tanggal 28 hari Jumat kemarin dia kembali gap up lagi, tapi turun ya, dan ditutup di harga sebelumnya sama di harga 555. Dalam kondisi ini biasanya sih ada kelanjutan penurunan lagi. Nah, pasti kita lihat aja. Kalau yang sudah punya mungkin boleh TP dulu ya, mesti hati-hati. Kalau misalkan dia turun lagi ya, tunggu aja mungkin di sekitar harga 520. Kalau dia turun sampai ke 520 bisa ambil lagi di bawah. Ini masih menarik selama dia masih ada di atas harga 510. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ICBP. Nah, ICBP juga nih gap up ya. Ini masih kita pantau dari kemarin. Ternyata di perdagangan hari Jumat kemarin dia gap up lalu ditutup turun merah. Biasanya kondisi ini juga ada kemungkinan dia turun. Kita lihat apakah dia turun melewati low kemarin ya di bawah 9.700 atau enggak, atau paling enggak di sekitar harga
9.350. Nah, tapi kalau harapannya sih nggak tembus 9.700 ya. Kalau misalkan turun lagi dia akan ya mungkin mau konsolidasi dulu di harga tersebut juga mungkin. Perhatikan aja pergerakannya ya, yang masih punya masih bisa hold. Kalau kalau mau TP pun nggak apa-apa selama sudah untung. Nah, kalau misalkan ternyata balik arah bisa tembus 9.900, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Saham berikutnya yaitu adalah INDF. Nah, INDF di hari Jumat kemarin dia close di atas resistance weekly-nya di atas 6375 atau dia persis ya di harga 6375 sama dengan resist. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau INDF menghijau lagi di minggu depan. Ini closingnya bagus sebetulnya. Tinggal kita lihat kalau misalkan dia lanjut, next targetnya yaitu adalah di 6.625. Kalau masih kuat lagi, mungkin bisa pakai target 6.900. Tapi kalau misalkan turun, pastikan dia tidak tembus harga 6.200 ya untuk saat ini. Kalau di bawah 6.200 kemungkinan dia akan lanjut turun. Tapi saya harapkan sih besok sih langsung naik lagi, paling nggak ke 6.625-nya. Next adalah Pacar. Nah, pacarnya siapa ini? Nah, ini Pacar juga sempat menguat ya di tanggal 27 hari Kamis. Tapi dari Jumat dia koreksi. Nah, kita lihat apakah dia akan lanjut koreksi atau tidak. Nah, mengingat di bawahnya ini di harga 109 adalah EMA 100-nya. Nah, kalau misalkan dia tembus 149 yang belum punya, tunggu dulu apakah dia akan mantul di harga 138. Ini adalah support weekly, mudah-mudahan ini support juga kuat. Kalau dia tembus 138, ya sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau dia mantul di bawah 138, mungkin teman-teman bisa spek buy ya. Dia di 140 mungkin ya kalau misalkan dia mantul. Tapi kalau misalkan ternyata di perdagangan minggu depan dia nggak turun lagi atau menghijau dan menembus harga 154, mungkin teman-teman bisa ambil posisi. Jadi diperhatikan aja untuk pergerakan Pacar minggu depan. Saham berikutnya yaitu AMRT. Nah, AMRT sepertinya mau lanjut rally lagi, ya kita nggak tahu mau dibawa sampai ke berapa harganya. Ini masih sangat strong uptrend. Nah, kita lihat aja yang sudah punya masih bisa hold ya. Ini bagus sekali bentuknya. Mudah-mudahan bisa lanjut tinggi lagi. Saham berikutnya itu Cevin. Nah, Cevin sudah ada seminggu ya, sekitar seminggu. Ya, hampir seminggu 4 hari ini. Dia naik turun di area ini, mungkin akan konsolidasi dulu. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Selama area ini nggak ditembus sama dia, mungkin dia akan sideways dulu. Nah, tapi tinggal lihat dia mau breakout ke bawah atau mau breakout ke atas. Tapi kalau misalkan dia ternyata mau lanjut ke atas, pastikan aja dia breakout dulu harga paling nggak di 448 untuk saham Cevin ini. Yang sudah punya mungkin masih bisa hold ya, yang belum keluar tapi ya. Mungkin kalau yang sudah pakai trailing stop di harga 432 mungkin udah jualan. Selanjutnya adalah BPTR. Nah, ini BPTR juga menarik ya. Kita lihat apakah dia akan sideways dulu ya kecenderungannya atau bahkan langsung naik. Kalau dia bisa atau berhasil close di atas 230, kemungkinannya dia akan lanjut. Tapi kalau misalkan selama belum berhasil di atas 230, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Nah, lihat aja kalau misalkan dia sudah berhasil bergerak lagi di atas 230 dan kuat, apalagi kalau dia menembus resisten 238. Nah, paling enggak targetnya adalah di sekitar harga 252. Dan mudah-mudahan ini bisa uptrend ya. Ini karena dia sudah berada di atas EMA 200 dan EMA 100-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ADMF. Nah, ADMF ini memang
kurang liquid ya kalau dari sisi jumlah lot, tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan pergerakannya. Ini sepertinya sudah ada mau pergerakan mau mulai naik ke atas. Nah, target terdekat adalah di harga 8.525 ya. Untuk support, teman-teman bisa pakai support yang paling kuat, yaitu support weekly-nya, yaitu di harga sekitar 8.250. Nah, ini perhatikan aja kalau ADMF kembali menguat lagi di atas harga 8.400 untuk minggu depan. Mudah-mudahan bisa panjang ya targetnya, bisa tembus 8.525 untuk ke target berikutnya juga, yaitu paling enggak di 8.850. Tapi dia harus lewatin resisten dulu di sini. Ada resisten 8.600 dan 8.700. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Unique. Nah, ini juga salah satu saham yang cukup volatile. Ini diperhatikan aja pergerakannya karena dia masih bertahan di atas support 63. Mudah-mudahan kuat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang suka scalping atau copet-copet, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau misalkan ada pergerakan lagi, mungkin bisa ambil posisi untuk main cepat di saham ini. Ini juga masih bagus posisinya. Mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah Yellow. Nah, Yellow juga bagus ya. Sudah menembus support 93. Nah, ini juga boleh diperhatikan selama dia masih di atas harga 93. Nah, support yang paling kuat untuk saat ini adalah terdekat ya di harga 96, yaitu EMA 100-nya. Nah, kalau misalkan dia masih bertahan di atas 96 ya, teman-teman mungkin bisa ambil posisi untuk spek buy ya. Tapi kalau misalkan dia turun tembus, ya pastikan aja nggak tembus di bawah harga 93. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 4 yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.